Peluang Kylian Mbappe untuk hengkang ke Real Madrid kian besar. Presiden La Liga hampir tebas menyebut Mbappe sudah ditakdirkan pindah ke Spanyol. Menurutnya kepindahan Mbappe ke Real Madrid hampir pasti pada musim depan. Dengan persentase mendekati 100%, di Paris Saint-Germain Kylian Mbappe masih terikat kontrak hingga tahun depan. Les Parisiens bertekad mempertahankan bomber 28 tahun tersebut, namun Mbappe menolak menaikkan kesepakatan baru. Oleh karena itu sang pemain berpeluang pindah ke Real Madrid dengan status free agent. Presiden La Liga hampir tebas tak menutup kemungkinan jika Barcelona bisa mengamankan Vitor Roque di bursa transfer Januari mendatang. Meski limit gaji mereka sudah habis, menurut laporan Football Espana, Barcelona sudah menghabiskan hampir 130 juta euro untuk beban gaji. Artinya mereka hanya bisa mendedikasikan sebagian gaji dari melepas pemain dan menggantinya dengan pemain baru. Hampir tebas seperempat ditanya soal kemungkinan Barcelona mendatangkan Roque. Hal itu bisa dilakukan andai ada pemain yang dijual terlebih dahulu. Karir Mauricio Pochettino belakangan cukup santer diyakini tengah di ujung tanduk lantaran belum mampu membawa Chelsea ke posisi elit klasmen Premier League. Karena itu muncul rumor bahwa Pochettino akan segera didepak manajemen The Blues. Baru-baru ini ada sosok yang sudah menunjukkan tanda-tanda ingin menggantikannya. Melansir Call Offside, Lopetegui ternyata terlihat datang menonton pertandingan Chelsea versus Aston Villa beberapa waktu lalu. Ada kabar baru beredar seputar Manchester United. Mantan manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sebenarnya tak ingin menjadikan Harry Maguire sebagai kapten klub. Dilansir The Suns, awalnya tidak mau menjadikan Maguire kapten MU, namun ia terpaksa mengambil keputusan tersebut. Solskjaer sebenarnya punya dua kandidat lain untuk menjadi kapten United mereka. Itu adalah pemain Marcus Rashford dan Paul Pogba. Namun kedua pemain ini menolak untuk menjadi kapten Setan Merah yang baru. Menurut Marca, dilaporkan jika Real Madrid tengah melirik pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sebagai suksesor Carlo Ancelotti di musim depan. Hal tersebut dikarenakan Carlo Ancelotti akan menyudahi masa jabatannya sebagai pelatih Los Blancos. Ia telah sepakat untuk menerima pinangan timnas Brazil. Namun pada laporan Sports Bild dikabarkan bahwa Leverkusen menolak mentah-mentah kabar tersebut. Mereka tetap berpegang teguh pada kontrak Xabi Alonso yang akan habis pada tahun 2026 mendatang. Phil Jones nampaknya belum bisa move on dari Manchester United. Sang bek dikonfirmasi telah kembali bekerja untuk Setan Merah. Melalui akun media sosialnya, Jones memastikan bahwa ia kini kembali ke Manchester United. Ia tidak kembali sebagai pemain, melainkan ia bergabung dengan staf kepelatihan MU, yakni menjadi staf kepelatihan Akademi MU, di mana ia mengambil peran ini sembari menyelesaikan kursus kepelatihannya. Selain menjadi staf kepelatihan, Jones juga menggeluti dunia baru dalam karirnya yang mengonfirmasi bahwa ia kini tengah belajar sisi lain dari tata kelola sebuah klub profesional. Inter Milan mengonfirmasi jika penyerang Marouane Taufik akan menepi selama beberapa pekan setelah mengalami cedera hamstring saat menang atas Empoli. Seperti yang diumumkan Inter, Arnaud Taufik baru saja selesai menjalani serangkaian tes medis. Laporan itu mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera tingkat sedang pada hamstring kirinya. Meski tidak perlu operasi, pemain 34 tahun tersebut wajib menepi selama beberapa pekan ke depan untuk menjalani pengobatan dan pemulihan pasca cedera. Pemain veteran asal Austria ini bisa saja absen sekitar 2 bulan. Kabar baik datang bagi fans Manchester United. Gelandang MU Mason Mount sudah pulih dari cedera dan mulai mengikuti sesi latihan bersama tim. Keberadaan Mount tentu menjadi amunisi berharga, mengingat mereka masih harus meraih hasil positif. Sebelumnya, Mason Mount mengalami cedera saat United kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur akibat cedera itu. Mason Mount harus absen dalam 4 laga terakhir Manchester United di Liga Inggris. Absennya pun cukup mempengaruhi permainan klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Pasalnya lini tengah MU minim kreativitas dan harus menderita 2 kekalahan.
Para pendukung Arsenal bisa sedikit bernafas lega, gelandang andalan mereka, Declan Rice, dikabarkan tidak mengalami cedera yang serius. Evening Standard News melaporkan bahwa Rice sempat didiagnosa mendapat cedera punggung yang cukup serius. Ini disebabkan ia harus ditarik keluar di tengah laga kontra Tottenham. Namun ada kabar baiknya adalah Rice tidak mengalami cedera punggung yang serius. Baru-baru ini, tim medis Arsenal telah menyelesaikan pemeriksaan bagi sang gelandang. Hasilnya tidak menunjukkan ada cedera yang serius pada sang gelandang. Karena itu, ia diyakini tidak perlu waktu lama untuk kembali turun membela panji Arsenal sekali lagi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membocorkan pembelian permanen pertama Manchester United pada musim panas 2024. Jurnalis asal Italia itu mengklaim bahwa Sofyan Amrabat akan menjadi pemain pertama Setan Merah yang akan dikontrak secara permanen. Sofyan Amrabat sejatinya sudah bergabung dengan The Red Devils per 1 September 2023. Gelandang bertahan 27 tahun itu dipinjam Manchester United dari Fiorentina hingga akhir Juni 2024. Karena performanya cukup memuaskan, manajemen Setan Merah pun berencana langsung mempermanenkan Amrabat pada tahun depan. Fikayo Tomori berperan penting dalam membuat lini pertahanan AC Milan menjadi kokoh. Ia juga membantu Rossoneri meraih Scudetto pada musim 2021-2022. Lalu penampilan apik Sriwijaya Tomori di AC Milan membuatnya dilirik oleh PSG. Bahkan tim kaya raya dari Prancis itu kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada agen Tomori. Kabar ini dilansir oleh Classio Mercato. Laporan itu menyebut jika PSG mendekati pihak Tomori pada musim panas 2023 kemarin. Namun PSG harus gigih jari dalam usahanya merekrut Tomori. Pasalnya sang pemain tidak tertarik meninggalkan AC Milan dan pindah ke Prancis. Sudah 1 bulan lamanya, Jadon Sancho tersandung kasus. Ia terlibat perseteruan dengan Erik ten Hag akibat komentar sang manajer yang dirasa menyudutkan. Dampak kasus ini pada Sancho cukup besar. Baru-baru ini, ia dibekukan dari skuad Setan Merah di mana ia tak bisa mengakses fasilitas latihan MU di Brighton. Perkembangan kasus ini nampaknya menjadi tekanan mental bagi Sancho. Sang winger baru-baru ini memutuskan untuk menutup akun Instagramnya. Keputusan Sancho untuk menutup akun Instagramnya masih menyisakan tanda tanya. Namun ia memang mendapatkan banyak tekanan akibat sikapnya tersebut. Klub raksasa Serie A AC Milan mulai bersiap untuk bursa transfer musim dingin nanti. Rossoneri dilaporkan akan fokus merekrut João Miranda dari Real Betis. Setelah usul mereka mengklaim bahwa Milan mengincar jasa Miranda untuk memperkuat sektor bek kiri mereka di musim panas. Pada musim panas kemarin mereka melepas De Valtur ke Fulham, namun mereka gagal mendapatkan penggantinya. Laporan tersebut mengklaim bahwa bek Real Betis itu dikabarkan sudah mencuri perhatian Bioli sejak musim panas kemarin. Itulah mengapa Milan dikabarkan akan menghubungi sang agen dan merayunya agar mau membawa Miranda ke San Siro.